karena dia datang kemari. Bukan kami ajak, tapi dia datang sendiri. Aku percaya Tuhan Yesus ada cara-caramu yang khusus nanti untuk memberkati dia. Terima kasih Tuhan, dalam Yesus aku percaya. Amin. Haleluya. Dek, kamu datang kemari, saya ajak. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasih Yesus. Kami tim Metanoia sekarang lagi masak ya untuk anak jalanan. Lihat, ada yang lagi masih dimasak. Ini ayam digoreng. Terus ada yang lagi sudah bungkus-bungkus. Kurang lebih bisa 100, paling sedikit itu 100. Saudara, kenapa kami lakukan ini? Sebenarnya bukan karena kami mau melakukannya awalnya, tapi 3 minggu yang lalu ya, saya masih ingat betul itu, kalau nggak salah 24 Januari saya ditelepon oleh anak jalanan. Ya, awal mulanya saya nggak tahu nomor telepon ini nomor siapa. Saya angkat, saudara. Ini siapa? Oh, ini Ibu Silsia kalau nggak salah. Saudara, saya tanya dong, ibu ini siapa kok bisa tahu nomor saya? Saya dulu anak jalanan Pak, sekarang saya sudah nggak anak jalan lagi, sudah punya suami, saya sudah bekerja, sehingga saya sekarang sudah tidak di jalanan lagi, tapi saya masih sering ke jalanan untuk memberi mereka makan. 3 bungkus, 4 bungkus, karena keterbatasan dana saya. Tolonglah Pak, Bapak kan pasti kaya katanya. Saudara, Bapak Ibu sekalian, atas dasar itulah mulai dari Januari setiap Rabu ya sampai sekarang kami terus memberi mereka makan. Kami tidak memandang agama apa mereka, tetapi satu hal perlu saya kasih paham buat saudara, kami bukan yayasan panti jompo, kami juga bukan panti sosial, sehingga kami tidak kasih makan begitu saja. Kami harus beritakan dulu firman Tuhan, baru kasih makan. Oh Pak, kalau begitu Bapak kristenisasi tidak, siapa yang mau datang ya silakan, yang nggak datang kita nggak paksa, mereka datang sendiri, kita nggak ajak-ajak, mereka datang sendiri. Saudara, Bapak Ibu sekalian, oleh sebab itu mari ya, bagi saudara yang cinta Tuhan, mengasihi Tuhan, dengarkan firman ini. Saya akan bacakan firman Tuhan. Lalu mereka pun akan menjawab dia, katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar, atau haus, atau sebagai orang asing, atau telanjang, atau sakit, atau dalam penjara, dan kami tidak melayani engkau? Maka ia, Yesus, akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku. Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang yang benar ke dalam hidup yang kekal. Jadi saudara, Yesus katakan begini, barang siapa yang tidak melakukan terhadap orang yang hina itu, waktu dia lapar kasih makan, waktu dia haus kasih minum, waktu dia telanjang kasih pakaian, waktu dia di penjara besok, dia tidak melakukan bagi aku. Tapi barang siapa yang melakukan kepada orang yang hina tadi, ya, lapar kasih makan, haus kasih minum, telanjang kasih pakaian, di penjara dibesuk, dan seterusnya, dan bla bla bla, dia melakukannya bagi Yesus. Jadi apa yang kita lakukan kepada orang yang hina pun kita lakukan untuk Yesus. Oleh karena itu saudara, Bapak Ibu sekalian, Anda tidak boleh hanya mementingkan diri sendiri. Anda harus perhatikan tetangga Anda dan orang-orang di sekeliling Anda. Kalau ada mereka yang susah, apalagi di zaman COVID-19 ini, saudara bantu mereka. Dan Anda juga boleh bantu pelayanan ini, karena pelayanan ini terus berlanjut, saudara. Karena ketika Anda menabur, Anda pasti menuai. Kalau Anda menabur pisang, Anda menuai pisang. Tapi kalau Anda mau panen pisang tanpa menabur pisang, artinya Anda harus mencuri pisang. Memberi lebih berbahagia daripada menerima. Saudara, Bapak Ibu sekalian, ada firman Tuhan yang berkata demikian. Saya akan bacakan satu ayat. 1 Yohanes 3 ayat yang ke-17. Alkitab katakan, barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan, tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? Saudara, kalau ada orang punya harta, tetapi untuk diri sendiri, ada orang sulit tidak mau dia bantu, ada orang susah tidak mau dia tolong, maka katanya dia itu tidak layak menerima kerajaan Tuhan. Jadi mungkin saudara bertanya, ya, Pak Pendeta melakukan ini sponsornya, saya tidak punya sponsor. Ini di hadapan Tuhan, saya tidak punya sponsor. Terus gimana Pak Pendeta bisa melakukan ini? Setiap bulan minimal 10 juta saudara. Bagaimana? Saya punya Yesus, Yesus saya kaya. Jadi dialah harta saya, dialah yang mensponsori saya. Saya tidak punya sponsor siapa-siapa. Tetapi jika Anda memang ingin mendukung pelayanan ini, Alkitab berkata lebih berbahagia yang memberi daripada menerima. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Udah mulai rekam belum?
Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Yesus. Tim Metanoia telah sampai di lokasi anak-anak jalanan. Kami akan melayani mereka, memberi makan mereka, karena di musim pandemik ini mereka sangat membutuhkan pertolongan ya, makanan ya. Tapi sebelum kita memberikan makanan ini, kita biasa ibadah doa dulu. Kita percepat saja karena situasi mau hujan juga. Silakan, ayo. Ya. Masuk. Ya. Oke. Ayo. Doa. Saudara, kita ibadah singkat, kita doa. Ya. Kita tunggu anak-anak pada masuk. Ya, mereka pada datang tuh, lihat tuh. Nah, pada berdatangan, silakan. Ya, datang, Ya, silakan masuk. Ya. Saudara, karena COVID ini kami menerapkan protokol kesehatan. Sebenarnya bukan takut COVID ya, tapi karena anjuran pemerintah ya. Nah, kalau di daerah-daerah lain saya nggak pakai beginian. Oke. Ayo. Mana? Oke. Ya. Ayo. Ada lagi yang mau ikut, saudara? Satu lagu aja kali ya? Terserah aja. Iya, satu lagu. Ya, satu lagu aja lah. 2 lagu bisa nggak? Bisa. 7, kok bisa jadi 7%? Karena mati nyala. Yaudah, kok 7% cukup. Oke, saudara, mari berdiri yang di belakang. Kita nyanyi dulu. Mana si Joshua? Oh ya, bisa dari situ ya? Dari situ? Ya. Ya, yang di belakang bisa maju ke depan. Yang di belakang. Ya. Ya, yang di belakang ya. Oke. Kita doa dulu ya. Tuhan Yesus, kami bersyukur bisa berjumpa kembali di sore hari ini. Kami rindu hadirat urapan dan kuasa-Mu. Kami rindu Tuhan Yesus, Tuhan membebaskan kami dari sakit penyakit. Tuhan melepaskan kami dari kuasa-kuasa gelap, dari setan, dari iblis, dari siapapun yang coba ingin berbuat jahat atas kami. Kami percaya di dalam darah Yesus, di dalam bilur Yesus, kami memiliki kekuatan. Kami punya kemampuan untuk melawan segala penyakit-penyakit termasuk coronavirus. Tuhan Yesus, sebelum kami menikmati makanan yang Kau siapkan, kami lebih dulu Tuhan mengikuti pesta anak domba, beribadah, menyembah, memuji Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam Yesus Tuhan kami berdoa, haleluya, amin. Berikan sorak-sorai buat Tuhan kita. Haleluya. Yang di belakang masuk aja. Masuk. Nah, gak apa-apa, ntar gua kalau ada Satpol PP gua yang hadapin. Sini. Masuk. Haleluya. Amin. Kita berkemenangan hari ini, amin. Kita berkumpul di tempat ini, ada kemenangan yang diberikan Tuhan kepada kita, amin. Amin. Ada suatu kesehatan ilahi yang diberikan buat kita, amin. Amin. Kita menang dari COVID, amin. Amin. Ada kuasa Allah terjadi di tempat ini, amin. Ya. Semakin hari kita dibaharui oleh firman-Nya, firman Yesus Kristus.
Karena Yesus Kristus adalah kepastian buat kita. Amin. Amin. Haleluya. Mari kita bersorak-sorak kepada Tuhan Yesus. Ya. Yang meriah, yang meriah. Meriah, semangat, semangat. Supaya penyakit-penyakit hilang. Encok-encok, darah tinggi, darah rendah. Penyakit-penyakit apapun, virus-virus apapun. Haleluya. Ya. Kita harus bersorak-sorai. Amin. Kita nyanyikan. Mari kita semua. Haleluya. Mari Kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya, dengar firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Ku kan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Ku kan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut bertelur, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja di segala raja. Dialah Raja, dialah Tuhan, Raja. Semangat, semangat. Yang di belakang, haleluya. Bangkit, serukan nama Yesus. Yesus, maju, nyatakan kuasa-Nya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Bangkit, serukan nama Yesus. Yesus, maju, nyatakan kuasa-Nya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Bangkit, serukan nama Yesus. Maju, kuasa-Nya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus di atas segalanya. Amin. Yesus dahsyat. Amin. Yesus luar biasa. Amin. Yes. Dia berikan kehidupan buat kita. Amin. Haleluya. Kita ada di tempat ini, ada kuasa Allah yang berikan kehidupan buat kita. Amin. Sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Kita akan nyanyikan lagu yang berasal dari kita. Haleluya. Yesus berjanji. Amin. Haleluya. Dia menyelamatkan hidup kita lewat dia di kayu salib. Amin. Amin. Nah, 1, 2, 3 yang
Engkau cahaya, Engkau penerang di kegelapan. Engkau penuntun, Engkau pelindung di setiap langkah. Engkau ajarkan, rendahkan diri menurut firman-Mu. Bukan batu Romawi, bukan salib menahan, bukan maut menahan. Karena Yesus mencinta, karena Yesus mengasihi, Yesus bangkit dan nyata. Karena Yesus berjanji, karena Yesus mencinta, di kesudahan. Saya lagi saudara. Engkau cahaya. Ikuti, ini lagu ciptaan kita, nggak ada di kaset-kaset. Di kegelapan, Engkau penuntun, Engkau pelindung di setiap langkah. Engkau ajari, rendahkan diri menurut firman-Mu. Bukan paku Romawi, bukan salib menahan, bukan maut menahan. Karena Yesus mencinta, karena Yesus pengasih, Yesus bangkit dan nyata. Karena Yesus berjanji akan mencintai hingga di kesudahan, hingga di kesudahan. Kita bersyukur saudara, karena Yesus, ya, karena Yesus memberikan hidupnya buat kita, amin. Dia berkorban buat kita supaya kita selamat, amin. Amin. Sehingga juga firman-Nya dapat kita terima dan kita dapat melakukannya. Bapak Gembala akan melakukan. Mari kita tundukkan hati pikiran kita, kita tundukkan roh jiwa kita taklukkan hidup kita di bawah firman Tuhan. Tuhan Yesus, urapi kami semua, urapi lidah mulut bibir hamba-Mu, supaya kebenaran firman ini memberi kepada kami motivasi untuk kami semangat menjalani hidup ini. Amen. Karena kami tahu Yesus tidak pandang rupa, Yesus tidak pandang harta, Yesus tidak pandang jabatan, Yesus tidak pandang status sosial, Yesus tidak pandang jenis kelamin. Yesus hanya lihat hati kami. Amen. Kalau hati kami mengasihi-Mu Yesus, Engkau pasti Tuhan menolong kami. Kau pasti buka jalan buat kami. Urapi lidah mulut bibir hamba-Mu supaya kebenaran ini memberkati kami. Segala kuasa-kuasa yang bukan berasal dari Tuhan, iblis, setan, roh jahat, bahkan niat-niat orang yang coba ingin berbuat jahat, bahkan orang-orang tertentu yang mungkin usil, saya patahkan kuasanya di dalam nama Yesus. Tuhan Yesus, saya mau sampaikan firman-Mu untuk bekal bagi kami, supaya kami tetap setia dan mencintai Yesus. Di dalam nama Yesus yang kudus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya, amin. Berikan sorak-sorai buat Tuhan yang dahsyat luar biasa. Haleluya, haleluya. Saudara, saya akan bacakan firman Tuhan. Karena di Alkitab kecil tulisannya, saya pakai handphone, tapi sama, ya. Di sini saya akan bacakan. Saudara dengar baik-baik. Orang kaya dan Lazarus yang miskin. Ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus, dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Ini orang kaya luar biasa, uangnya banyak, hartanya banyak, mobilnya banyak, rumahnya besar, istrinya pun mungkin besar, macam-macam luar biasa, ya. Tetapi saudara, kekayaan, hartanya, jabatannya semuanya digunakan hanya untuk pribadi diri sendiri, untuk bersukaria, untuk bermewah-mewah, untuk poya-poya, ya. Ayat 20. Dan ada seorang pengemis yang bernama Lazarus, badannya penuh dengan borok, berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu. Orang ini seorang pengemis, namanya Lazarus, ya. Kerjanya hanya nunggu makanan-makanan sisa di depan rumah orang kaya tadi, dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Malahan anjing-anjing datang dan menjilat boroknya. Udah miskin, kakinya ini borokan lagi. Jadi sambil ngambil sisa-sisa makanan, datang juga si anjing menjilati borok kakinya. Inilah si Lazarus, si miskin ini. Dan kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat ke pangkuan Abraham. Ternyata mau orang kaya, mau orang miskin, pasti mati.
Amin. Ada yang nggak mati di sini? Pasti semua nanti mati. Haleluya. Sekarang belum mati, nanti pasti mati semua. Yang pasti adalah kita semua belum tentu punya rumah besar, belum tentu punya mobil Lamborghini, belum tentu anak kita menjadi Kapolri, tetapi yang pasti semua kita pasti mati, itu aja. Ya, haleluya. Yang pasti-pasti aja ngomongnya. Nah, orang kaya juga mati, lalu dikubur, dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas, dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Saudara, Bapak Ibu sekalian, yang unik dalam kisah ini justru si orang miskin ini mati, dia masuk ke surga di pangkuan Abraham. Tapi si orang kaya tadi, dia masuk ke neraka, ke dalam sengsara, dalam siksaan, ya. Lalu ia berseru, katanya, "Bapak Abraham, kasihanilah aku, suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini." Saudara, jadi ternyata di alam roh itu, saudara, orang itu bisa melihat, ya, bisa melihat, tetapi mereka tidak bisa membantu, hanya melihat doang. Nah, katanya di sini, ya, tetapi Abraham berkata, "Anak, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik, sebab hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapat hiburan, dan engkau sangat menderita. Selain daripada itu, di antara kami dan engkau terbentang jurang yang tak terseberangi, supaya mereka yang mau pergi dari sini kepadamu, ataupun mereka yang mau datang dari situ kepada kami, tidak dapat menyeberang." Kata orang itu, "Kalau demikian, aku minta kepadamu, Bapa, supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku, sebab masih ada 5 orang saudaraku, supaya ia memperingati mereka dengan sungguh-sungguh, agar mereka jangan masuk kelak ke dalam tempat penderitaan ini." Tetapi kata Abraham, "Ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi, baiklah mereka mendengarkan kesaksian itu." Jawab orang itu, "Tidak, Bapak Abraham, tidak, Bapak Abraham. Tetapi jika ada seorang yang datang dari antara orang mati kepada mereka, mereka akan bertobat." Kata Abraham kepadanya, "Jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka tidak juga akan mau diyakinkan sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati." Haleluya. Saudara, Bapak Ibu sekalian, supaya Anda tidak salah paham dan gagal paham, saya mau tanya, ya. Maaf, tadi suara kurang bagus, padahal kami kemarin sudah beli speaker yang khusus untuk di sini, kecil, ya, yang bisa sampai ke sana, tapi ketinggalan, ya. Jadi, tapi saya percaya suara saya kencang. Haleluya. Sampai ke depan, sampai ke belakang. Coba diri yang belakang. Yang belakang. Sampai, ya. Datang kemari. Sampai, ya. Masih hidup? Masih, ya? Aman. Kalau masih hidup aman, nggak perlu ambulan. Oke. Haleluya. Jadi saudara, jangan gagal paham, ya. Jadi saya mau tanya saudara, yang membuat orang ini masuk neraka atau masuk surga karena kemiskinan atau karena kekayaan? Karena dosa. Haleluya, haleluya. Jadi bukan masalah karena miskin, bukan masalah karena kaya, tapi memang dalam cerita ini diperumpamakan atau diceritakan oleh Yesus, ada seorang miskin yang namanya Lazarus, ya. Nah, Lazarus ini miskin sekali, makan aja susah. Jadi ada orang kaya yang kaya raya, mungkin mobilnya Lamborghini lah kalau zaman sekarang, rumahnya mewah, ya kayak Hotman Paris lah, lebih-lebih gitulah mungkin, ya. Haleluya. Tetapi saudara, orang kaya ini kekayaannya hanya dibuat poya-poya, tidak memperdulikan orang miskin, tidak memperdulikan siapa-siapa. Ya, dia hanya poya-poya terus. Saudara, ternyata dua-dua mati. Tetapi yang miskin tadi di pangkuan Abraham, artinya masuk surga. Yang kaya tadi justru di neraka, minta pertolongan. Tapi Bapak Abraham bilang, nggak bisa kami tolong, sudah ada jurang pemisah. Saudara, yang membuat orang kaya ini masuk neraka kekayaannya atau karena apa? Dosa. Karena perbuatan dosanya. Yang membuat orang miskin ini, Lazarus ini masuk surga karena kemiskinannya atau karena apa? Karena imannya. Haleluya. Berikan sorak-sorai buat Tuhan kita. Haleluya.
Jadi saudara, Anda di sini jangan kecil hati. Jangan kecil hati. Tadi saya dengar dari Ibu Silsilia, ada Satpol PP, nggak apa-apa, nanti saya ngadapi. Haleluya. Jangan kecil hati. Yang penting Anda ini ikut Yesus, sungguh-sungguh dengan Yesus, cinta Yesus, habis-habisan buat Yesus, mati-matian bagi Yesus, tidak pernah mundur. Walaupun nggak makan 4 hari, tetap mengakui Yesus Tuhan Allah, Yesus Juru Selamat. Nah, itu baru iman namanya. Kalau dikasih duit baru percaya Yesus, dikasih Indomie, dikasih nasi baru percaya Yesus, itu bukan iman. Haleluya. Haleluya. Itu namanya kesempatan. Haleluya. Iman itu saudara tidak ada kaitannya dengan segala apapun yang di luar kita. Iman itu ada di dalam. Haleluya. 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 Karena itu saudara, jangan tiru orang kaya tadi, dan jangan pula Anda mau jadi miskin seperti Lazarus, tapi tirulah Lazarus benar-benar hidup dalam iman. Sekalipun dia miskin, dia nggak mau curi. Dia lebih bagus ngambil bekas sisa orang. Haleluya. Ada yang sering curi di sini? Haleluya. 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 Ada yang sering curi di sini? Nggak ada ya? Haleluya. Haleluya. Jadi Lazarus ini daripada dia mencuri, dia lebih bagus ngambil bekas-bekas orang. Jadi yang membuat Lazarus selamat karena dia sungguh-sungguh taat pada firman Yesus. Anda mau taat sama firman Yesus? Haleluya. Haleluya. Saudara, saya akan lewatin ini, saya akan berdoa buat saudara. Minggir kiri kanan, kiri kanan. Haleluya. Saya akan berdoa buat saudara. Tuhan Yesus, kau urapi mereka. Mereka punya kerinduan untuk hidup dalam kebenaran. Mereka punya kerinduan untuk hidup di dalam Yesus. Mereka tahu bahwa Yesus Tuhan mereka, Yesus Juru Selamat mereka, Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan, aku berdoa buat anak yang kukasihi ini, Tuhan Yesus. Engkau menjamah dia, karena dia datang kemari bukan kami ajak, tapi dia datang sendiri. Aku percaya Tuhan Yesus, ada cara-caramu yang khusus nanti untuk memberkati dia. Terima kasih Tuhan, dalam Yesus aku percaya. Amin. Haleluya. Dek, kamu datang kemari, saya atau datang sendiri? Datang sendiri ya, nggak diajak ya. Oke, Tuhan memberkati. Haleluya, haleluya. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara, kita berdoa supaya banyak jiwa-jiwa dimenangkan bagi Yesus, banyak jiwa-jiwa diselamatkan untuk Tuhan. Itulah kerinduan saya, sampai saya tinggalkan semua kegiatan yang lain. Bahkan seharusnya hari ini saya berangkat ke Solo. Saya sudah bicara sama Ibu Silsilia, sudah di Krimsus Semarang ya, di kepolisian sudah siap menunggu. Tetapi saya lebih dulu memperhatikan saudara. Doakan besok pagi kami akan berangkat. Sampai Semarang kita pelayanan di Polda, baru kita ke Solo dan kita ada mengecek investigasi sesuatu. Saudara, Bapak Ibu sekalian, doakan supaya perjalanan kami sukses, sehingga di minggu yang akan datang kita bisa berjumpa kembali. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Haleluya. Mari kita doa. Tuhan Yesus, aku percaya kebenaran firman-Mu tidak kembali sia-sia. Karena Kau yang berfirman, Kau yang menggenapi. Berkati hidup mereka. Begitu juga makanan yang ada, kami mau makan, kuduskan. Kami makan menjadi sehat, kami melayani, muliakan Yesus. Dalam Yesus kami berdoa, haleluya. Yang percaya katakan amin. Berikan sorak-sorai yang mulia, yang mulia, yang mulia. Wah, itu dia. Sede dulu. Lari cepat, yang pakai topi. Haleluya. Cepat. Haleluya. Siapa? Hendrik, cepat. Ini anak kesayangan, nanti bisa ikut saya ini. Nanti dididik. Tapi lepas rokok dulu. Haleluya. Sini, saya akan tanya sama kamu. Apakah kamu sudah percaya Yesus? Sudah. Sekarang kalau ada orang nawarin uang banyak supaya kamu tinggalkan Yesus, mau nggak? Enggak. Oh. Kalau ditembak mati supaya kau nyangkal Yesus, mau nggak? Enggak. Oh, tetap Yesus. Sekarang cita-citamu apa? Cita-cita? Ya, saya cita-cita nggak tahu. Saya kasih gambaran. Ada kerinduan melayani Yesus nggak? Ada. Mau dididik nggak? Mau. Dididik itu nggak enak loh. Nanti dikuliti sama saya. Dikuliti. Dulu ada berapa orang lari. Tapi masalah makan aman. Masalah semua aman. Ya kan? Tapi kedagingan ini yang dikuliti.
Masalah makan, tidur, semua enak. Pakai kasur, pakai ini, semua enak. Tapi dikuliti. Pagi jam 4 harus doa. Supaya kau bisa jadi seperti saya. Saya juga dulu seperti kamu. Bisa seperti ini. Haleluya. Haleluya. Ya, Tapi- saya sudah merasakan ya baru belajar pelan-pelan ya kan. Setiap pagi saya coba berusaha untuk saat teduh sama Tuhan. Ya. Saya bergumul sama Tuhan. Jadi saya bilang, Tuhan, apa yang kau inginkan dalam hidupku, kuserahkan kepadamu. Biar kehendak Tuhan aja yang mengalir dalam hidup saya. Jadi saya nggak tahu masa depan saya kayak gimana, cita-cita saya kayak gimana. Saya serahin semua sama Tuhan. Ya, oke. Tapi saya ada melihat sesuatu dari dalam diri kamu bahwa sebenarnya semua orang termasuk kamu mau dipakai Tuhan. Amin. Tapi siap di ini nggak? Diproses, Siap. dibelek. Ya. Nanti nggak boleh ngerokok lagi di sana, nggak boleh itu ini loh. Cuman ya itu masih ngerokok. Iya, udah di sana nggak boleh. Nah, oke, berarti kamu doa dulu ya. Tapi kalau kamu mau, masa depan kamu dijamin Yesus. Amin. Haleluya. Oke, Tuhan Yesus, siapa namanya? Hendrik. Ya, angkat tanganmu, angkat tangan. Angkat tangan. Tuhan Yesus jamah dia. Jamah. Penuh. Tolong di belakang, Pak, di belakang. Haleluya. Di belakang dia. Tuhan Yesus kau jamah, kau urapi kerinduannya melayani Tuhan. Jadikan Tuhan Yesus kau jamah, kau urapi kerinduannya melayani Tuhan. Jadikan dia pelayanmu Tuhan. Sekalipun sekarang masih banyak yang harus diproses. Saya percaya semuanya itu kalau dia rendah hati, rela memberikan semua kedagingannya, Tuhan akan pulihkan. Di dalam nama Yesus. Penuh, terima api, bakar. Api, terima, api. Terima. Ikuti doa saya. Tuhan Yesus, kuat. Tuhan Yesus, hidupku milikmu. Aku tak punya hidup. Aku punya Yesus. Karena itu hanya Yesus yang punya hidupku. Yesus, pakai hidupku sesuai kehendakmu. Dalam nama Yesus Tuhan, saya berdoa. Amin. Oke, berikan sorak-sorai buat Tuhan. Haleluya. Silakan bagi makan, tadi saya sudah doakan ya. Yang terbaik ya. Betul-betul yang finish. Kita jam 4 pagi mulai dari kemarin udah siapin, jam 4 pagi dimasak bagus dan segala macam. Ya. Beli ayam itu sampai belasan ekor. Makanya kalau dibeli dari warung Padang kecil-kecil, sini gede-gede. Jadi kenyang. Cuma nasinya saya bilang tadi harus banyak. Bagus dia pakai bungkusan sih. Ini Ebu. Ya, kan berkati. Oke. Makasih Pak. Oke, Tuhan berkati. Ya, Tuhan berkati ya. Ini ada itu. Ada itu. Berapa itu? 20 sama. Hati kan berapa cepat.